Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Novia Sinta. Saat ini berkegiatan di Universitas Mercubuana Yogyakarta, tepatnya ada di Fakultas Psikologi sebagai pengajar. Baik, gimana Bapak Ibu kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di antara Bapak Ibu semuanya, ada yang pernah merasakan stres? Iya, apa itu stres tahu ya? Jadi stres itu pasti setiap orang yang masih hidup pasti merasakan apa itu yang namanya stres. Nah, stres di sini itu merupakan tekanan, ancaman yang biasanya akan selalu kita hadapi setiap hari, setiap saat, bahkan setiap waktu. Stresornya bisa dari mana saja, baik keluarga ada suami atau istri, ada anak, ada orang tua gitu ya, bahkan dari lingkungan sosial atau mungkin dari para aturan-aturan yang dikenai ke kita. Nah, jadi memang kalau selama kita hidup pasti akan mengalami stres. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu saat ini. Oke. Lalu apakah kemudian kalau orang yang mengalami stres selama ini, apakah hanya diam saja ketika Bapak Ibu mengalami stres? Kan tidak. Jadi ternyata tanpa disadari, stres yang kita alami selama ini itu bisa menjadi tantangan kalau itu kita mengambilnya dari sisi positif ya. Jadi stres itu adalah tantangan buat kita untuk lebih baik ke depannya. Nah, proses kita dalam menyelesaikan masalah, dalam menyesuaikan tadi dengan masalah-masalah yang ada, kita menghadapi, kita menyesuaikan dengan perubahan yang ada, itu namanya adalah coping. Jadi kalau ada orang stres, maka yang selama ini Bapak Ibu sudah lakukan adalah menggunakan coping, ya kan? Coping ya Bapak Ibu, bukan kuping. Kalau coping untuk mendengar, jadi kalau ini adalah coping. Jadi coping ini adalah respon Bapak Ibu yang secara tidak sadar sudah Bapak Ibu lakukan selama ini terhadap situasi-situasi yang berubah atau situasi-situasi yang selama ini membuat Bapak Ibu tidak nyaman. Oke, jadi kalau sekitar kita itu banyak, misalkan dari anak yang mungkin tidak mau mendengarkan orang tua, dari suami atau istri yang ada perubahan komunikasinya nggak lancar gitu ya sama istri atau suami Bapak Ibu selama di rumah mungkin dengan orang banyak, nah itu kan menyebabkan stresor sendiri ya, banyak yang difikirkan. Nah itu dia, tapi Bapak Ibu melakukan sesuatu yang itu merubah caranya bagaimana ya kalau aku menghadapi si anak ini, caranya bagaimana ya kalau saya menghadapi suami atau istri. Nah itu namanya adalah coping. Jadi coping ini terkadang orang tuh nggak sadar kalau dia sudah melakukan coping gitu ya. Jadi memberikan perlindungan ya terhadap dirinya, terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, entah itu peristiwa takut, kecewa, sedih, ancaman, perasaan takut kehilangan, perasaan tidak berdaya gitu ya, atau kecemasan-kecemasan yang lain yang itu Bapak Ibu alami. Jadi coping sendiri adalah respon Bapak Ibu ketika itu berusaha untuk mengatasi atau menguasai sebuah situasi yang dinilai itu mengancam atau akan membuat luka gitu ya. Jadi apakah selama ini Bapak Ibu sudah melakukannya sesuai atau tidak sesuai? Baik, oke. Sambil kita flashback selama ini, kembali ya, yang mengakibatkan kalau Bapak Ibu stres, banyak pikiran di rumah itu biasanya terkait dengan apa saja gitu. Oke, jadi kalau misalkan ada nih anak tidak mendengarkan orang tua, membangkitkan emosi gitu ya, atau kemudian ada situasi yang kok di luar rencana Bapak Ibu, niatnya besok mau melakukan
mau jualan, habis jualan nanti ada kegiatan arisan misalkan, tetapi karena terkait ada sesuatu hal kemudian itu tidak terjadi. Nah, disinilah yang namanya coping itu berfungsi. Jadi Bapak Ibu berusaha sedemikian rupa agar semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi mengatasi tuntutan-tuntutan yang tadi sudah dibuat, rencana-rencana tadi yang sudah dibuat, kemudian itu disusun mekanisme tersendiri gitu ya, sehingga Bapak Ibu kemudian bisa melakukan tadi. Jadi tidak ada dibatal, gimana ya caranya? Nah, itu namanya coping gitu ya. Jadi ada kata baru yang Bapak Ibu kemudian kenal gitu ya, coping. Lalu kalau dengan situasi yang saat ini nih Bapak Ibu, yang Bapak Ibu alami, nah apa yang dialami kita selama ini ternyata nggak cuma di Bapak Ibu saja gitu ya, nggak cuma di Indonesia saja, tapi ini juga dialami oleh dunia di pandemi untuk COVID-19 atau Corona. Nah, kalau yang Bapak Ibu dengar ini kan luar biasa ya untuk pandemi ini, masa ini yang tentunya merubah semuanya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dari awal tahun 2020, lebih tepatnya di bulan Februari ya, masuk di Indonesia, yang kemudian pemerintah mulai bulan Maret sudah memberlakukan PSBB, dan itu tingkatnya nasional, itu luar biasa buat kita semua, terutama buat Bapak Ibu ya kan. Bapak Ibu yang saat yang biasanya beraktivitas di pasar ya kan, bertemu dengan orang banyak, kemudian dalam proses aktivitas ini pasti ada yang namanya bertukar barang gitu ya. Ternyata dengan virus ini itu perlu ada kehati-hatian gitu. Kenapa? Karena penularannya, kalau informasi dari petugas kesehatan ya tentunya sudah mendapatkan informasi ini ya, karena sudah bergelimpangan informasinya. Ini harus berhati-hati barangnya, baik dari segi uangnya, nah alat tukarnya itu tersendiri harus berhati-hati gitu ya. Ya, bagaimana caranya, seperti apa? Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu memikirkan di sini ada yang namanya aturan pemerintah ya, kesehatan yang harus mengikuti protokol yang ada, kemudian dari dagangan yang harus kemudian dijaga, jangan sampai itu juga menjadi salah satu sumber untuk menjadi penyebaran, lalu pembeli yang datang gitu ya Bapak Ibu. Jadi tuh kalau dipikir-pikir itu ternyata menjadi sumber stres kita gitu ya di pasar. Jadi kalau di pasar, wah, dengan banyak orang yang kita tidak tahu apakah dia pembawa atau tidak, itu menjadi sumber stres kita sendiri gitu ya. Jadi lalu selama ini apa yang Bapak Ibu lakukan dengan situasi yang ada gitu, ya kan? Misalkan kalau kita bilang coping itu udah banyak gitu ya. Copingnya Bapak Ibu agresif nih misalkan, atau malah adaptif, lebih ke menyerang. Bapak Ibu menyerang nggak? Jadi misalkan kalau menyerang ini misalkan kayak protes gitu ya. Jadi protes ke pemerintah. Kenapa sih harus PSBB gitu ya? Kenapa sih harus dilakukan lockdown gitu? Kenapa sih kita tidak boleh bepergian ke kerumunan gitu? Nggak mungkin yang namanya pasar itu nggak berkerumun. Kalau pasar itu sepi namanya bukan pasar gitu ya. Kalau sepi nggak ada yang namanya pedagang, pembeli gitu. Nah, itu fungsinya pasar memang ramai ya. Apakah Bapak Ibu mengancam kemudian nanti kalau tidak dibuka pasarnya maka akan A, B, C atau seperti itu? Atau mungkin yang Bapak Ibu lakukan lebih kemudian menyalahkan gitu, pemerintah melakukan apa, mana vaksin yang harusnya diberikan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah gitu ya, vaksinnya mana dan lain sebagainya ya. Ketika kemudian yang Bapak Ibu lakukan misalkan adalah copingnya, bentuknya adalah menyerang, itu nggak selesai. Saya yakin Bapak Ibu semua paham tentang itu, bahwa pemerintah juga sudah secara optimal, maksimal untuk mengusahakan segala sesuatunya berjalan semestinya kan, meskipun tentunya tidak menutup kemungkinan akan ada atau kita harus mengikuti protokol yang ada. Lalu yang berikutnya adalah
copingnya dengan cara menarik diri. Nah, menarik diri ini misalkan Bapak Ibu malah tidak melakukan aktivitas apapun gitu ya, berdiam diri di rumah, malah justru putus asa gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi nampaknya kurang sehat. Kurang sehatnya di mana? Kalau misalkan kita berdiam diri yang biasanya banyak aktivitas, kalau kemudian Bapak Ibu disuruh diam diri di rumah, apa yang dirasakan? Pegel-pegel nggih. Jadi badannya jadi nggak enak, yang biasanya banyak aktivitas di pasar, banyak berkumpul orang, biasanya bertemu dengan orang saling menyapa gitu nggih. Terus kemudian hanya berdiam diri di rumah, nampaknya ada yang kurang gitu ya, ada yang hilang gitu ya. Bahkan mungkin kalau misalkan ini contoh lain yang menarik diri kayak putus asa, ya sudahlah, ya begini apa adanya gitu, tapi tidak ada usaha lebih gitu. Nah, ini juga menjadi kurang sehat gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Jadi apa yang perlu Bapak Ibu lakukan? Yang mungkin saat ini juga Bapak Ibu lakukan adalah kompromi, ya kan? Jadi dari hal kompromi ini yang kemudian sudah Bapak Ibu lakukan semaksimal mungkin. Apa saja sih? Yang pertama, dari mencari informasi, ya kan? Cek-cek informasi, tanya-tanya apa itu COVID, apa itu Mbak Corona gitu ya. Jadi COVID ini seberapa seberapa dia galak gitu ya, seberapa ganasnya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat berita semakin kesini, semakin hari kok ada zona merah gitu ya, yang mungkin daerah Bantul atau Sleman yang sudah termasuk ke zona merah, Gunung Kidul gitu ya misalnya. Jadi ada apa di situ? Kita perlu cek informasi. Jadi cek informasi yang kita perlukan adalah terkait dengan bagaimana proses penyebarannya, apa yang harus kita lakukan, protokol kesehatan apa saja yang perlu kita ikuti, yang itu kemudian bisa kita usahakan. Dan saya yakin kalau misalkan di pasar gitu, lurah pasar gitu ya sebutannya, itu sudah mempersiapkan pos-pos tertentu untuk menyediakan tempat cuci tangan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu baiknya dimanfaatkan. Tadi yang kompromi adalah satu, cek informasi. Yang kedua, jadi fokus konsentrasi pada persoalan. Oh iya, saat ini sedang COVID, ya kan? Dengan apa yang diberlakukan atau saya harus melakukan apa, saya harus memakai apa, misalkan masker, misalkan face shield gitu ya, ada kaca gitu ya, atau harus cuci tangan gitu ya. Kemudian hand sanitizer yang harus Bapak Ibu punyai gitu ya. Itu fokus ke area situ gitu ya. Jadi apa saja yang perlu kemudian dipersiapkan. Lalu yang berikutnya adalah lebih kepada reaksi. Jadi reaksinya Bapak Ibu, ya anggap bahwa ini kita kan setiap hari setiap saat sebenarnya kita dituntut untuk berubah. Cuma kalau ini tuh kayaknya langsung langsung tiba-tiba gitu ya, boom gitu ya. Kalau biasanya setiap hari ada perubahannya, itu sedikit demi sedikit gitu ya, copingnya yang kita lakukan itu untuk fix mixnya gitu, itu sedikit demi sedikit. Sedangkan kalau ini langsung boom gitu ya, maka ya kita mengikuti apa yang ada gitu ya. Yang berikutnya adalah komprominya dengan empati. Empatinya bagaimana? Ya, caranya adalah kita tahu bahwa banyak orang yang di saat pandemi ini banyak sekali yang itu banyak kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi gitu ya, tidak maksimal pemenuhannya. Begitu juga dengan Bapak Ibu di rumah gitu. Ya mungkin biasanya 1 bulan sekali bisa jajan di luar, nah ini perlu atau seminggu sekali gitu ya. Ada kegiatan bersama keluarga di luar, ini diminimalkan gitu. Oke. Nah, ini apa yang perlu kita perhatikan, yaitu beberapa faktor. Ada 2 faktor nih Bapak Ibu. Nah, kalau selama ini yang perlu Bapak Ibu jaga yaitu faktor internal. Kalau kita bicara yang pertama adalah kesehatan ya. Jadi cek diri Bapak Ibu masing-masing ya kan. Jadi coping yang pertama adalah cek kesehatan, tahu, sadar diri bahwa saya misalkan sedang
punya gejala untuk sakit ginjal, diabetes gitu ya, itu harus lebih berhati-hati dengan tempat-tempat kerumunan, karena pasar ini pasti tempatnya kerumunan gitu ya. Lalu yang kedua terkait dengan usia. Nah, sadar nih usianya berapa Bapak Ibu sekarang gitu ya. Nah, nggak sama nggih. Jadi kalau bicara tentang kesehatan sama dengan usia yang dulu masih 20, 40, kemudian sekarang misalkan 60 atau 50. Nah, itu perlu juga menjadi perhatian Bapak Ibu. Ya kan? Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tapi lebih kepada perlu kehati-hatian di area sana. Oke, lalu apa? Nah, ini juga Bapak Ibu dalam memberikan reaksi kalau ada masalah, ada sumber stres yang lain gitu ya. Jadi reaksinya tidak perlu buru-buru untuk langsung menyerang. Jadi diserap dulu informasinya, diperhatikan dulu kasusnya, permasalahannya apa, dicek kembali di mana gitu ya. Kemudian apa saja yang kemudian perlu atau ada alternatif apa saja dari permasalahan itu yang perlu dicek gitu ya. Dicari dulu, dicari lagi, coba tarik. Kalau misalkan masalahnya nampaknya berat, apa yang perlu saya lakukan? Wah, ini yang biasanya Bapak Ibu tuh tarik nafas dulu ya. Tarik nafas, ya Allah gitu ya. Sambil ngelus dada gitu nggih. Jadi itu yang biasanya kita lakukan itu ya perlu gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan. Ya. Jadi kalau ini juga terkait dengan kepercayaan. Bapak Ibu masing-masing punya agama, punya kepercayaan, ya percaya apapun yang telah terjadi ini semua kehendak Gusti gitu ya. Jadi cukup mengikuti apa yang sudah digariskan. Lalu yang berikutnya, di faktornya yang kedua ini faktor eksternal Bapak Ibu. Apa saja? Memang sih sangat mempengaruhi kita ini terkait dengan materi kan. Bapak Ibu bekerja di pasar, berdagang gitu ya, itu kan terkait dengan materi, terkait dengan pekerjaan keseharian yang memang itu menjadi penopang dalam keluarga. Nah, ini juga perlu kehati-hatian. Jadi di sisi sini kalau misalkan ini dipermasalahkan juga bisa gitu ya. Kalau di awal-awal bulan kemarin ketika pertama kali lockdown, nah itu pasti terasa sekali gitu ya. Nah, sekarang dengan berjalannya waktu, pemerintah juga sudah mulai mengizinkan untuk adanya kegiatan di pasar. Nah, ini lebih kepada Bapak Ibu untuk meningkatkan kehati-hatiannya gitu ya. Nggak perlu curiga, tapi waspada penting, hati-hati penting, eling ya tetap penting gitu nggih. Jadi kalau curiga yang berlebihan juga nggak perlu, yang penting semuanya tetap jaga. Lalu yang berikutnya adalah tidak perlu mudah terprovokasi. Nah, ini kalau misalkan melihat media massa ya, dari HP, televisi, banyak sekali yang kena. Iya betul gitu. Terus jangan-jangan ya, ini hati-hati lagi informasi yang didapatkan, jangan kebanyakan kata jangan gitu nggih. Jangan pulaan informasi atau informasi yang tidak sesuai gitu ya, yang hoax gitu nggih. Ini banyak sekali kalau di media massa, ini juga perlu berhati-hati gitu. Nih, kehati-hatianlah kita yang paling penting. Oke, Bapak Ibu, dari segala macam yang paling penting sekiranya yang perlu saya tekankan adalah bahwa kembali lagi apapun permasalahannya, stres apapun, bahwa termasuk keadaan kita saat ini, yang pertama adalah coping ya Bapak Ibu, coping dan coping. Jadi coping yang sesuai, coping yang itu mencari penyelesaiannya yang positif gitu ya. Kembali lagi bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah menjadi kehendak Gusti gitu ya. Jadi kita sebagai manusia misalnya nerimo gitu ya. Jadi menerimanya nggak cuma pasrah diem aja, tapi dengan ada usaha gitu ya. Seperti kita saat ini, Bapak Ibu saat ini juga sedang berusaha semaksimal mungkin. Nah, ini bentuknya adalah coping. Jadi bentuk copingnya adalah menerima tapi dengan berusaha tetap menjaga diri, tetap menjaga kesehatan gitu ya. Lalu
Yang berikutnya adalah semoga Gusti memberikan kita semua kesehatan, jiwa raga, ketenangan pikiran. Jadi kalau tenang pikirannya, harapannya hatinya adem. Gitu. Lalu insya Allah Bapak Ibu menuju kenyamanan, nah ini menuju ke kebahagiaan gitu ya, itu lebih enak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, datangnya dari saya. Apabila ada kebaikan, maka berasal dari Yang Maha Benar. Terima kasih dari saya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.